Saat ditawari asuransi kesehatan individu, ada sebagian orang berkata bahwa saya sudah punya asuransi kesehatan dari perusahaan, sekaligus sudah mengikut sertakan keluarganya karena secara konsepnya, kalau asuransi kesehatan dari perusahaan itu dapat mengikut sertakan keluarga di dalamnya, sama halnya seperti BPJS. Perlu kita sadari, kenapa kita sebagai agen asuransi selalu menghimbau dan menyarankan, walaupun sudah memiliki asuransi kesehatan dari perusahaan, tetap harus memiliki asuransi individu atau asuransi pribadi. Padahal kan sama-sama asuransi. Jadi begini, saya akan jelaskan secara teori finansial dan dampak risiko yang akan terjadi dari skema dua jenis asuransi yang berbeda ini. Misal, kita sudah beli asuransi dari perusahaan tempat kita bekerja. Lalu, ada seorang agen yang menawarkan asuransi individu atau asuransi pribadi kepada kita dengan premi 15 juta per tahunnya. Dan itu flat sampai masa kontrak polis berakhir. Namun, kita tidak hiraukan tawaran dari agen tersebut. Padahal tujuan dari agen asuransi adalah ingin membantu kita agar memiliki fasilitas kesehatan terbaik sejak usia muda hingga tua nanti, atau sampai pasca setelah sudah tidak menjadi karyawan di perusahaan tempat kita bekerja. Lalu, waktu pun terus berlalu sampai pada waktunya kita telah pensiun. Dan saat itulah fasilitas kesehatan yang kita miliki selama kita bekerja sudah ditutup. Karena status kita sudah bukan karyawan aktif lagi di perusahaan tempat kita bekerja. Tapi karena kita sudah terbiasa punya fasilitas kesehatan berjenis asuransi selama bekerja, maka otomatis kita berupaya tidak mau sampai memiliki fasilitas kesehatan dengan kualitas di bawah asuransi. Ya, karena ingin tetap menjaga kualitas fasilitas kesehatan, akhirnya barulah terpikirkan untuk memiliki asuransi kesehatan pribadi atau asuransi individu sebagai langkah ingin tetap mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas. Namun saat hendak membeli asuransi individu, ada hal yang tak diduga, yaitu ternyata premi asuransinya sudah bukan 15 juta lagi, melainkan 40 juta per tahunnya. Hal ini disebabkan karena nilai premi asuransi akan ditentukan oleh usia calon nasabah plus adanya inflasi biaya kesehatan. Dengan kata lain, jika ikut asuransi sejak usia muda, maka semakin terjangkau preminya. Namun sebaliknya, semakin usia menua maka semakin tinggi preminya. Nah, kalau udah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Di satu sisi kita ingin tetap menjaga kualitas fasilitas kesehatan kita, namun di sisi lain, premi yang harus dibayar cukup lumayan tinggi. Pilihannya hanya dua. Yang pertama, berani bayar premi tinggi demi menjaga kualitas fasilitas biaya kesehatan kita. Atau yang kedua, pasrah dengan keadaan finansial yang akhirnya menurunkan kualitas fasilitas kesehatan dengan memilih BPJS sebagai solusi.